insya Allah berakhir bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, senang sekali saya kembali hadir menjumpai jamaah yang sudah hadir di studio dan juga jamaah yang ada di rumah untuk bertemu kembali dalam sebuah program kesayangan kita semua. Di mana lagi kalau bukan di rumah? Iya, udah yang datang udah banyak banget di studio nih. Seragamnya beda-beda, kerudungnya ada warna merah, warna biru, warna pink ya. Tapi Budi belum tahu nih dari mana aja nih jamaah yang udah hadir nih ya. Kita sapa dulu nih biar jamaah juga tahu di rumah nih. Yang hadir di Mama Dede sudah ada yang datang dari jauh-jauh. Yang pertama Budi mau sapa dulu nih ya. Nih kerudung merah nih. Ya. Kerudung merah nih dari Majelis Taklim Al-Hikmah Parompong Kabupaten Bandung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Bandung. Yang kerudung biru nih. Selamat pagi buat Majelis Taklim Raudatul Jannah Cilebut Abu Agar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Yang pink gak usah dah. Ya gitu. Nih dari Majelis Taklim Ar-Rahmah Perumnas 3 Bekasi Timur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Wah, Bu, mau ngapain ke sini, Bu? Ngaji. Ngaji. Udah bawa apa aja kalau mau ngaji, Bu? Hah? Bawa ilmu, cari ilmu, ya kan? Bawa semangat. Iya, bawa niat, iya ya, jangan lupa bawa oleh-oleh. Iya, bisa. Anak Bawi, ini biasanya kan Budu sama seorang wanita, Ya. tapi seorang wanita yang ada di sini masih dalam perjalanan. Dia katanya sih lagi ada urusan rumah tangga. Ibu sabar ya Bu ya. Iya. Jangan sedih-sedih lagi. Nanti En bantuin caspain ke Mama ya. Iya, Ibu jangan sedih lagi ya Bu ya. Ibu duduk dulu aja. Terus tuh ya. Sabar ya Bu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, En. Kok kamu kesini sama adik kamu? Mudaan En. Oh, mudaan atuh. En. Iya, itu En sama siapa? Iya tadi ibu-ibu itu ketemu En di toilet tadi pas En lagi siap-siap. En udah cakep belum ngomong-ngomong? Alhamdulillah, Masya Allah. Pokoknya En, Insya Allah, lahir dan batin, cantik. Alhamdulillah. Karena semua wanita pasti cantik, semua laki-laki pasti ganteng. Oh iya. Itu tadi kasihan ibu-ibunya cerita sama En. Bu, boleh En ceritain, Bu? Bu, boleh Budi dengerin, Bu? Boleh. Sekalian ya ibu-ibu sini Iya. mau cerita. Kasihan ibunya tuh kan di Jakarta tinggal sendiri. Tinggal sendiri? Iya, anaknya tuh di kampung jauh, tapi ibunya nggak tahu tinggal di mana anaknya. Ibunya tuh kangen karena anaknya nggak pernah nengokin, nggak pernah pulang ke rumah Seumur orang hidup tuanya. anak gak pernah nengok, Bu? Semenjak nikah. Semenjak nikah, anak gak pernah nengok? Iya, iya. Gak bisa nengok atau gimana, Bu? Salah bantal atau gimana? Bukan nengok gini, bukan. Nggak pernah datang ke Gak pernah rumah orang silaturahmi tuanya. ke astagfirullah terus? Iya. Alasannya apa sih? Bu atau apa? Nah itu dia ibunya tiap kali telepon katanya sebentar ya Bu, sibuk nih lagi sibuk gitu. Jangankan ditengokin orang tuanya, coba Mas Bedu dikasih uang aja nggak pernah ibunya. Padahal ibunya udah Jangan tinggal kan kasih sendirian. uang, tengokin aja nggak pernah. Iya, terbalik ya. Terbalik Iya, ya. iya. En ya maaf ya. Allah. Bisa Iya. Bu, yang sabar Bu ya. Insya Allah ada Kasian jalan ya. keluarnya. Mudah-mudahan anak ibu segera sadar ya Bu ya. Amin. Amin. Sian tuh. Tuh kayak gitu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. En Damang. Ma. Aduh, Nenek. Agus Damang. Alhamdulillah, Pih, Agus ngejreng bajunya baru ya. Bagus dong. Wih. Mah,
Ini mah benar-benar tadi EN datang ke sini bawa seorang jamaah yang sedang bersedih mah. Karena semenjak anaknya menikah, anaknya nggak pernah datang mengunjungi ibunya, menengok, mencari tahu kabar ibunya. Bahkan ibunya menghubungi anaknya pun anaknya selalu ingin berbicara singkat. Ya mah, ntar mah lagi sibuk, ntar telepon lagi deh. Saking sibuknya. Saking sibuknya. Padahal Kasian, Nek. kalau biasanya kalau nelfon pacarnya atau temennya bisa Iya, lama-lama lama tuh. banget, Nek. Jadi kata ibu Kalau itu tuh, anak zaman sekarang. Oh, belum kawin, kalau nelfon Udah. pacarnya. Dia kata belum. Lu Nggak, yang bener siapa biasanya sih? kalau anak zaman sekarang mah biasanya mah kalau nelfon pacar lama, kalau nelfon orang tua boro-boro ya. Oke. bener EN. Kan EN yang tadi diceritain sama ibu. Ya, Oh. Jadi ibunya ini katanya anaknya semenjak menikah nggak pernah nengokin, Nek. Iya. Oke. Jadi jangankan dikasih uang tiap bulan, di silaturahmi ke rumah orang tuanya aja nggak pernah. Tiap kali ditelepon katanya sibuk-sibuk. Jadi tuh ternyata kalau kata ibu ini istrinya nggak suka sama ibu ini. Jadi Masya Allah. suaminya ikut-ikutan. Nih hati-hati loh, Ya. takutnya ibunya netes air matanya ntar termasuk anak durhaka nggak tuh mah? Termasuk. Sekali Jadi dong. hati-hati. Baik, ibu-ibu semuanya, yang namanya anak amanat dari Allah, titipan dari Allah, di mana kita orang tua wajib merawatnya, membesarkannya, mendidik dan juga mengarahkan anak-anak agar anak-anak kita semuanya menjadi anak yang soleh dan soleha. Itu kewajiban orang tua. Tapi yang kita jangan lupa, anak pun punya kewajiban kepada kita. Anak wajib berbakti kepada orang tua, birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua. Begitu banyak ayat-ayat Al-Quran yang merintahkan kepada kita agar anak berbakti kepada orang tua. Di antaranya, Anda silakan lihat di dalam surat Luqman 14. Wa wassaynal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi amaini aniskurli wali walidayka ilayyal masir. Aku wasiatkan kepada semua manusia agar mereka berbakti kepada kedua orang tuanya, khususnya ibunya. Wahnan ala wahnin, lemah di atas segala kelemahan, menyusukan kalian selama 2 tahun. Bersyukur kepadaku, kata Allah, bersyukur kepada kedua orang tua kalian, karena kalian akan kembali kepadaku. Ini diantaranya perintah Allah agar kita sebagai anak wajib bakti kepada orang tuanya. Senang kita kalau orang tua kita senang. Sedih kita kalau orang tua sedih. Yang Anda jangan lupa Rasul bersabda, ridallah fi ridal walidain, suhtullah fi suhtil walidain. Ridhonya Allah di atas ridho orang tua, murkanya Allah di atas murka orang tua. Jadikan orang tua ridho bila Allah ridho dengan kita. Jauhkan orang tua murka dengan kita agar Allah tidak murka dengan kita. Mana tanda daripada anak-anak yang durhaka? Masya Allah. Di antaranya, ini anak tidak ada rasa sayang sama orang tua. Boro-boro memperhatikan orang tua. Kayak tadi. Mikirin keluarganya dia sendiri. Dia lupa kalau emaknya ini adalah keluarga. Dia selalu memikirkan anak istrinya. Dia lupa kalau emaknya adalah pokok pangkal hidup dia. Kalau nggak ada emaknya dia nggak kayak sekarang. Orang yang lebih mencintai istrinya daripada ibu kandungnya, hukumnya dosa besar. Seorang sahabat bertanya, ya Rasulullah, mana pekerjaan dosa yang besar? 1, Rasul bilang syirik, mempersekutukan Allah. Mana lagi ya Rasulullah? Orang yang berbuat jahat kepada orang tua. Yang ketiga, orang tadi yang mabuk berkepanjangan. Pemabuk terus menerus, itu adalah dosa besar. Masya Allah, Anda bayangkan. Orang yang durhaka sama orang tua disejajarkan dengan orang syirik. Saking dosa-dosanya anak kalau tidak bakti sama orang tua. Sekarang jangan kita lihat anak kita dulu. Kita sebagai anak buat orang tua kita. Lihat diri Anda masing-masing. Apakah kita sebagai anak, sudahkah kita bakti sama orang tua dan mertua apa belum? Jangan kita menyalahkan anak durhaka sama orang tua, sementara kita durhaka duluan kepada orang tua kita dan mertua kita. Ibda binapsik, dimulai dengan diri kita. Jangan curang, pengen punya anak mantu sayang sama kita,
sementara kita tidak sayang sama orang tua dan mertua, itu namanya curang. Jangan Anda melakukan ini, itu adalah salah perilaku Anda. Anda lihat, yang namanya seorang istri menyuruh suaminya jauh dari orang tuanya, dia bukan orang beriman. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyasir rahimahu. Siapa yang beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhir, hubungkan tali silaturahim. Maksudnya apa? Kalau seorang istri menjauhkan suami dari ibu kandungnya, artinya mutusin silaturahim. Pertanyaan saya, ada nggak yang begitu? Ada. Dia dosa besar. Dia kacang lupa dengan kulitnya. Dia lupa suaminya punya ibu, punya ayah, punya kakak, punya adik. Harusnya ketika orang menikah dia sadar, suami saya punya ayah, punya ibu, punya kakak, punya adik. Di mana dia menikah, saya siap menikah dengan keluarga besar suami. Hati-hati. Jangan yang namanya mantu menjadikan suami kalian simalin kundang. Jangan yang namanya mantu menjadikan suami kalian alqamah yang lebih mencintai istrinya daripada ibu kandungnya. Dosa besar di hadapan Allah. Hati-hati. Mana lagi? Anak yang durhaka. Anak yang tidak ada ingetnya sama emaknya kayak tadi. Boro-boro ngasih duit telepon aja enggak. Ditelepon kayaknya ogah-ogah tapi mau nyautnya sekedarnya. Hati-hati. Yang namanya kita orang tua, kalau anak nggak punya duit, lu nggak bakal maksa kok minta duit. Allah kasih rezeki sama kita orang tua. Tapi orang tua ditegor pun sudah bahagia. Ditelepon sudah senang. Anak-anak datang nggak bawa duit, kita senang. Anak-anak datang cekakakan, cucu-cucu pada ketawa di rumah, ajrutan, lari-larian. Senang nggak bu? Senang. Jadi anak-anak tidak perlu kalian khawatir. Jangan kalian menyangka menyenangkan orang tuanya dengan uang, sama sekali tidak. Perhatian dari kalian. Ditelepon, nenek udah makan nek? Senang nggak? Datang cucunya, nenek nasi uduk nek. Datang lagi cucunya pas libur nih, hari Sabtu, hari Minggu. Nenek nih kapal selam, seneng nggak? Seneng. Datanglah anak mantu ke rumah. Nggak perlu disuruh bikinin air panas. Mama minum mah. Mama mau kopi. Mama mau sate padang. Masya Allah. Jangankan yang mahal orang tua mah. Teguran seperti itu membuat hati kita senang dan bahagia. Betul bu? Hati-hati Anda. Saya beberapa kali ketemu dengan orang yang maaf dalam tanda kutip. Dia lupa diri. Sama orang lain bisa ketawa terbahak-bahak. Giliran di depan orang tuanya. Bete aja bawaannya. Giliran di depan orang lain bisa bercanda. Depan orang tuh ditegor, nyautnya sekedarnya. Ibu tadi aja jengkel. Masya Allah, jangan kita seperti itu. Hindarkan perbuatan itu. Kemudian apalagi tandanya anak yang durhaka. Dia tidak menyempatkan diri menjenguk orang tuanya. Maaf. Orang tua lihat anaknya sehat, ya Allah, sayang, alhamdulillah. Senang, kita sampai nangis. Padahal satu kota anak tidak datang kelewatan. Kemananya tuh anak? Kemana-mana dia sempat pergi. Sementara doa orang tua mustajabah buat anak-anaknya. Jangan kalian lupa. Kita orang tua tidak perlu diberikan uang. Tidak perlu diberikan rumah misalnya saja, kendaraan. Perhatian, kasih sayang dari anak-anak itu sangat menyenangkan kami. Apa yang terjadi kalau anak durhaka kepada orang tua? Satu, Rasul bersabda solatnya tidak akan diterima oleh Allah. Allah tidak akan menerima solat orang yang dibenci oleh orang tuanya. Hati-hati, orang yang benci sama orang tuanya, Rasul mengatakan solatnya nggak diterima. Dua, amal-amal solehnya pun akan tertolak. Ridollah biridol waidain. Ridonya Allah di atas orang tua. Orang tuanya, orang tua mana yang ridho disia-siakan anak. Dihina, dikata-katain. Tidak sedikit di masyarakat kita saat ini. Anak yang ngata-ngatain orang tua, yang mencela orang tua, menghina orang tua. Sehebat apapun kalian sekarang, jangan lupa. Tanpa orang tua kalian tidak akan jadi siapa-siapa. Makanya jauhkan diri kita,
Jangan sampai menjadi anak yang durhaka. Nauzubillahi min dzalik, karena itu merupakan dosa yang sangat besar. Oke. Mudah-mudahan kita tidak termasuk menjadi anak yang durhaka dan anak-anak kita juga bukan menjadi anak-anak yang durhaka. Amin. Setelah ini ada Kita kelanjutan. arahkan. Kita arahkan. Amin. Setelah ini Mama akan menunjukkan lagi tentang anak durhaka. Jadi jangan kemana-mana. Setelah ini kami akan kembali lagi. Tetaplah bersama kami di Rumah Mama, Ya, kita kembali lagi di Rumah Nek, tadi kan Nenek bilang kalau nggak boleh seorang istri melarang suaminya untuk mendekati atau menengok orang tuanya karena suami punya orang tuanya. Ya. Karena kan ada yang katanya gini, kalau suami itu masih tetap milik ibunya, Betul. sementara istri adalah milik suaminya. Ya. Tapi gimana kalau seorang istri itu juga nggak ingin jadi anak durhaka kan, Nek? Tapi dia selalu dilarang sama suaminya untuk nengokin orang tuanya. Artinya salah pilih suami semenjak awal. Tunkaul marata li arba'in limaliha wali hasabiha wali jamaliha wali diniha wali kabidati dini taribat yaminuka. Nikahilah orang yang kamu sukai karena turunan, kekayaan, cantik tampan, karena agama. Kalian ambil yang paling baik agamanya atau hidup kalian sengsara. Kalau suami yang ngerti agama, dia pasti ke rumah emak yuk, ke rumah mamah yuk. Bawa ini yuk buat emak, bawa ini ya buat mama. Kalau suami yang ngerti agama, itu yang dia lakukan. Artinya kalau ada suami yang melarang istrinya ke rumah keluarganya, salah pilih suami dari awal. Dia suami tidak ngerti tentang agama. Oh, gitu. Karena tidak boleh memutuskan suami kekeluargaan, tidak boleh. Tetap ya, karena gimana pun ketika menikah, suami harus ingat kalau istrinya punya keluarga gitu Bukan ya, Nek? hanya ketika menikah seumur Sebelum- hidup, itu emak-emak tidak ada bekasnya sampai kiamat. Gitu, Jangan sampai huruf E diganti huruf O di EN. Jangan dong. On. Mah, anak durhaka. Pasti ada penyebabnya, Mah. Kenapa anak itu bisa menjadi anak durhaka? Apa sih, Mah, yang menyebabkan anak itu menjadi anak durhaka, Mah? Oke, maaf. Kriteria anak di dalam Al-Quran ada 4. Yang pertama, qurrata ayun. Di dalam surat Al-Furqan 74. Rabbana hablana min ajwajina wa durriyatina qurrata ayun waj'alna lil muttaqina imama. Wajahnya cantik, wajahnya tampan, kuliahnya benar, nilainya bagus, pasangannya bagus, jabatannya tinggi, kekuasaannya luas, rumahnya mewah, mobilnya mewah, sama orang tua baik, sama tetangga baik, semuanya baik, bisa diterima di masyarakat, ibadahnya hebat. 1. Satu, 2. Yang namanya anak zinatul hayati dunia. Hanya perhiasan hidup dalam dunia. Anda lihat dalam surat Al-Kahfi 46. Al-malu wal banuna zinatul hayati dunia. Kekayaan, anak cucu turunan, hanya perhiasan hidup dalam dunia. Wajahnya cantik, wajahnya tampan, kuliahnya benar, nilainya bagus, hasilnya bagus, pasangannya bagus. Di dunia jabatan, kekuasaan, semuanya bagus. Sama orang tua bagus, wibawa luar biasa, kekuasaannya luar biasa, tapi ibadahnya kurang. Hanya dunia. 3, fitnah. Anda lihat At-Taghabun ayat 15. Innama amwalukum wa auladukum fitnah. Sesungguhnya kekayaan yang kalian miliki, anak cucu turunan kalian fitnah, ujian. Ujian berat nggak? Berat, Nek. Kalau lulus naik nggak? Naik. Naik. Dong. Makanya diberikan ujian oleh Allah melalui harta, melalui anak, harus lulus. Kalau lulus, harkat derajat kita di hadapan Allah naik. SD ujian lulus naik SMP. Ujian lulus naik SMA. Ujian lulus naik S1, S2, S3 seperti itu. Kalau lulus, makanya harus lulus. Bu, anak ibu nyolong jemuran enak gak? Enggak. Bu, anak ibu nyolong sepatu di musola enak gak? Enggak. Bu, anak ibu tawuran tangkap polisi enak gak? Enggak. Yang keempat, anak itu musuh. Anda coba silahkan lihat di dalam surat At-Taghabun ayat 14. Ya ayyuhalladzina amanu inna min ajwajikum wa auladikum aduwwan lakum fahdharuhum. Hai orang yang beriman, sungguhnya di antara istri kalian, anak cucu turunan kalian, ada yang menjadi musuh buat kalian. Hati-hati kalian, maafkan mereka. Musuh. Kalau udah begitu, Mah. Kalau kita sudah memiliki anak yang masuk kriteria durhaka, bagaimana Islam mengajarkan cara mendidik anak durhaka, Mah? Masya Allah. Kita lihat dulu. Ada 10 kewajiban orang tua kepada anak. Yang pertama, cari calon ayah, calon ibu yang mengerti agama. Yang kedua, sebelum campur suami istri, baca doa, bismillah, minimal.
Allahumma janibna bijanibi syaiton. Itu Agus apal banget tiap hari dibaca. Oh, Kemudian bikin yang terus dong tiap ketiga. hari. Iya, iya, iya. Kalau nenek udah lama. Maaf nih, Pak. Nah. Ada yang maaf. Iya. Yang ketiga, begitu anak lahir ke alam dunia, begitu anak lahir ke alam dunia, azankan di telinga kanan, ikomatkan telinga kiri. Kemudian berikan nama yang baik, nama doa daripada orang tua buat anaknya. Cukur rambut bawaan lahir ditimbang, sedekahkan kepada fakir miskin. Kemudian yang nomor 6, akekahkan laki-laki 2 ekor kambing, perempuan 1 ekor kambing. Yang nomor 7, hitan. Laki-laki wajib, perempuan sunat muakkad. Yang ke-8, berikan lingkungan yang baik. Yang ke-9, ajarkan tentang ibadah, sholat, puasa, dan seterusnya. Yang ke-10, berikan makanan, minuman halalan thayyibah. Kalau ada anak nakal, anak lawan, jangan Anda langsung salahkan. Dia anak bandel. Kayak neneknya, mertua kita maksudnya. Jangan suka nyalahin orang. Maaf. Waktu lahir diajarin nggak? Nah, maaf. Kadang-kadang neneknya, emaknya mau nyuci, membenah, meneriska, nggak punya pembantu. Anak diayut, udah disetelin lagu dangdut. Disetelin lagu segala macam. Harusnya setelin borotal Al-Quran. Setelin salawat Nabi. Itu biar meresap dalam otak kecil anak kita tentang akidah Islamiyah yang benar. Sekarang, diberikan lingkungan yang baik, tuh anak. Lingkungan sangat dominan memberikan warna kepada anak. Pernah nggak ngasih anak makanan, minuman yang haram, yang subat? Ini sangat berpengaruh. Jadi jangan langsung nyalahin anak. Kita jadi orang tua koreksi diri. Anak nakal banget sih lo. Bandel, ngelawan mulu. Doa dari orang tua, hati-hati dari orang tua. Jangan nyalahin anak kita dulu, ibda binafsi. Begitu bedu. Nek, berarti kalau tadi kan Nenek bilang itu tugas orang tua 10. Kewajiban orang tua. Kalau ada anak yang dia sejak kecil sering banget ngelihat orang tuanya bertengkar. Dari kecil sampai akhirnya dia dewasa, sampai menjelang dia menikah baru nih orang tuanya baru kelihatan akur, kelihatan apa gitu. Tapi sebenarnya sejak kecil tuh dengar makian, cacian, bahasa kebun binatang buat ayahnya, buat ibunya. Semua pakar mengatakan yang namanya anak di usia 1 tahun sampai 10 tahun otaknya menyerap apa yang didengar, apa yang dilihat langsung blek. Masa-masa keemasan ya, Mas? Betul. Golden age gitu. Makanya kalau seandainya kita mengajarkan apapun di usia itulah, melekat sampai dia mati nggak akan lupa. Nah, itu kalau ibarat mengukir batu sampai kiamat ada bekasnya, nggak akan berubah. Makanya hati-hati. Kalau anak semenjak dini bapaknya emaknya berantem di otak anak, kebayang. Kalau dia perempuan bisa-bisa nggak berani nikah. Ntar juga nikah percuma bapaknya galak. Percuma mama diomelin mulu. Jadi selalu dia trauma melekat di otak dia, maka dia nanti bisa tidak mau menikah atau dia galak dengan orang, karena itulah yang setiap saat sudah melekat di situ. Hati-hati. Makanya kalau seandainya kalian berantem suami istri, mama sarankan masuk ke kamar pelan-pelan, sterinlah radio atau TV biar nggak kedengeran anak. Kalau jadinya nih mah karena anak itu sering banget lihat kayak gitu, gitu kan, terus akhirnya dia malah jadi benci sama orang tuanya. Pasti. Apakah dia jadi termasuk durhaka nih? Tidak. Makanya ada asap, ada api. Yang disebut anak durhaka, kalau orang tua yang didik dengan sangat baik, dia ngelawan. Ini mah orang tua yang durhaka, mendidik anaknya dengan salah. Durhaka kepada kedua orang tuanya, tetapi ini ada yang durhaka cuman hanya kepada salah satu orang tuanya. Bisa kepada ayahnya. Nah, itu apakah tetap dia disebut sebagai anak yang durhaka, tapi sama ibunya dia sangat memuliakan sekali gitu? Boleh jadi. Tidak mungkin ada asap kalau nggak ada api. Boleh jadi bapaknya galak kepada tuh anak. Dikit-dikit dia tampol. Galak, judes. Anak nggak mau ngerjain PR, ambil ban. Bang! Saya yakin anak yang manapun benci sama bapaknya. Emaknya bilang, sini nak, sayang. Tuh. Makanya emak sama bapak harus sinkron. Mendidik anak jangan berlebihan. Nempel nih, nanti anak bisa-bisa punya anak lagi, dihabuk begitu. Meniru ya, Nek ya, akhirnya apa yang dilakukan. Ini karena meresap di situ. Tapi saya dulu mah waktu kecil, kalau udah jam 9 malam, saya belum pulang ke rumah, saya sama ibu saya dibawain sapu lidi mah. Iya, dibawain doang. Dibawain apa digebukin? Ya paling nggak kan saya di depan teman-teman saya malu mah, udah gede dibawain sapu lidi. Nah, harusnya gitu. Ayam aja maghrib pulang, udah jam 9 belum pulang. Lebih jahat daripada ayam. Masih ayam maghrib disuruh pada pulang. Tuh mama kalau di Ciamis tuh mama kan pelihara ayam banyak. Ya. Iya Nek, banyak banget ya. Banyak banget ayam, Masya Allah luar biasa. Nah kalau maghrib
gitu. Suruh mana masuk, masa anaknya jam 9 ya? Parah ya, ngalahin keluarga anak kita. ayam. Oh ya. Tapi alhamdulillah Pak, akhirnya saya berpikir sekarang. Oh, ternyata cara mendidik orang tua saya begitu keras agar anaknya tidak terjerumus ke dalam pergaulan-pergaulan yang bisa menyebabkan anaknya. Alhamdulillah, emaknya Bedu untung punya sapu lidi. Iya, Ma. Iya kan, saya dapat teman-teman saya lagi nongkrong, lagi main gitar. Weh, Har, pulang nggak? Pulang. Ya, saya anak laki gitu kan malu, mah. Alhamdulillah masih punya rasa malu. Malu merupakan bagian iman. Kalau Iya. lu nggak digituin, nggak kayak sekarang. Untung. Iya, alhamdulillah ya. Kalau orang Allah. Jawa kan untung mulu. Iya. Untung. Kenapa juga yang penting ada untungnya. Ya. Iya, benar, Pak. Jadi akhirnya saya bisa ingat, oh, bahwa orang tua tuh sangat khawatir. Makanya begitu keras kepada anaknya supaya anaknya tidak terjerumus ke dalam pergaulan yang Yang bisa neko-neko. menjerumuskan anaknya gitu. Iya, iya. Itulah orang tua sayangnya sama anak. Makanya kalau orang tua melakukan kekerasan kepada anak, jangan sampai anak katakan, "Mah gue galak banget, sebel banget." Demi kebaikan anak. Masa jauh nih, Bedu. Bapak saya ini punya anak 6. Anak paling gede cowok sekolah di Bandung. Iya. 5 ini di Ciamis semua. Sementara semua kerjaan kayak macam ke empang, ke sawah, kemana-mana, kita dididik. Nggak ada waktu yang terbuang. Duduk sedikit, dilemparin tuh baju, ngerobang, masang kancing. Duduk sedikit, pergi ke empang, ngasih makanan ikan. Semua tidak ada waktu yang terbuang. Dulu lagi kecil terus terang mama aja berpikir, aduh, ya bapak galak banget, nggak bisa kita istirahat. Teman-teman pada main lagi dan kemana, kita mah kerja mulu. Begitu kita tua, saya dengan kakak-kakak saya bersyukur kepada Allah. Untung bapak saya ngedidik keras sehingga kita sekarang maju pantang mundur. Apapun kita kerjakan, nggak ada kerjaan laki-laki, nggak ada kerjaan perempuan. Jadi didikan yang kita rasakan dulu keras, ternyata itu dampaknya luar biasa. Jadi ternyata membuat anak memiliki mental baja. Jadi nggak gampang nangis, nggak cengeng, nggak gampang ngeluh. Kan suka ada ibu sama anaknya saking sayang sama Iya. apa. Jangan, itu pekerjaan laki-laki. Allah, kata bapak saya mah enggak. Laki-laki perempuan sama-sama makan nasi sama kerupuk. Harus bisa. Mama sekeluarga nih, ini nggak bercanda, serius. Nasi sama kerupuk doang mah dulu bapak makannya. Maksudnya sama-sama makanannya Oh, sama. iya, iya, iya. Jadi kita sekeluarga, laki-laki perempuan manjat pohon kelapa bisa, pasang healer bisa, bongkar beca bisa, ngecat bisa, Iya, nggak Pak, ada ya. nggak bisa. Dilatih seperti itu. Mohon maaf. Begitu harusnya. Jadi dalam arti kata, mama dulu bisa manjat pohon kelapa gitu. Baru mau bilang. Iya bisa. Sekarang nggak tahu dah. Udah lama. Iya. Mas Bedu bisa nggak? Hah? Bisa nggak? Pak, Bedu kalah. Semua harus bisa. Iya. Karena sama-sama makan nasi Iya. sama kerupuk sama Siap, sambal. Dah. siap. Ya, Bu, mau belajar manjat pohon kelapa? Belajar sama nenek. Oke, Bu, nanti setelah ini Ibu dapat kesempatan untuk bertanya ke Mama Dede langsung tentang anak durhaka. Siapin, Bu, pertanyaannya ya, tentang anak durhaka. Ingat, bukan suami durhaka nih, anak durhaka. Ntar mikirnya suami durhaka lagi ya. Oke, jangan kemana-mana, setelah ini kita akan kembali lagi. Tetaplah bersama kami di rumah. Mama, Dede. Ya, kita kembali lagi di rumah Mama, Dede. Nah, ini waktunya untuk bertanya ke neneknya nih, ke Mama Dede. Ya, Sok. sok tuh. Tapi sebelumnya En mau kasih semangatnya dulu nih. Bu, galau Bu. Oke, silakan yang mau bertanya. Ya, siapa duluan? Ibu. Merah dulu boleh, Yang merah Barem. dulu. Ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibu Oti dari Majelis Taklim Al-Hikmah, Parongpong, Kabupaten Bandung Barat. Mangga Pak Rompong. Mah, galau mah, Ada apa, Ce? mana yang didahulukan, perintah suami atau perintah orang tua? Mana yang didahulukan antara suami dengan orang tua? Islam mengajarkan tunkahul maratali arba'in limaliha walihasabiha walijamaliha walididiha palikabidati dini taribat minuka. Nyari pasangan yang ngerti agama dan pengamalan agamanya baik. Kalau Anda, siapapun Anda yang punya suami mengerti agama dan pengamalan agamanya baik, walaupun memang harus mendahulukan suami yang ngerti agama pasti mengajarkan, saya masih muda, tenang, emak urusin emak.
Makanya carilah suami yang ngerti agama. Memang dikatakan yang namanya istri surganya adalah suami. Tapi jangan lupa kita tidak keluar dari belahan batu. Kita punya ibu yang mengandung melahirkan. Punya ayah yang biayain kehidupan kita. Makanya walaupun kita punya suami, kalau suami mengerti agama, pasti suami bilang, gampang saya mah, tuh emak dulu deh. Kecuali kalau Anda salah pilih suami, kalau seandainya ada kebutuhan dengan emak, suami bilang, kamu kan surganya di belah saya dulu. Ini suami yang sombong. Makanya kalau Anda punya suami mengerti tentang agama, pasti suaminya mengatakan ibu dulu yang diurusin. Seperti itu. Makanya jangan salah pilih, harus suami yang mengerti tentang agama. Memang sih sekali lagi, istri itu harusnya bakti kepada suami, tapi suami yang mana dulu? Kalau suami tidak mengerti agama, dia menyia-nyiakan orang tua kita, ini adalah salah. Karena orang tua nomor 1 setelah ibadah kepada Allah. Oke, Ibu Oti. Ya, makasih Mak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, Parompong ala rompong. Parompong. Kupu-kupu ya Bu, sebelum dari kupu-kupu nih Bu, Itu parompong. kepompong. Kepompong. Jadi sejatinya memang dahulukan dulu suami, tetapi kalau suami yang mengerti agama, lihat situasinya. Kalau memang betul. Ibunya membutuhkan lebih dulu, lebih urgent ya, bisa didahulukan Ibunya ibunya dulu, gitu. Jadi sebenarnya Tapi kalau sebagai seorang suami, Lihat situasi. iya istri dulu atau ibu dulu gitu. Kalau suami, istri dulu apa ibu dulu? Iya, Ibu dulu. Ibu dulu ya Bu ya. Ibu dulu baru ke istri. Iya. Mohon maaf kalau ibu di nomor 2-kan ya. Maaf, bini tahu diri. Bini istri harus tahu Saya diri. menikah dengan suami udah sarjana, udah keren, udah punya duit. Siapa yang membuat laki gue keren dan sarjana? Maknya. Iya. Maknya. Oke Bu, ikhlas di nomor 2-in Bu. Sama ibunya kok, Iya. ya. Sama ibunya. Oke, selanjutnya. Iya, yang biru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Edi Nur Aini dari Majlis Taklim Raudatul Jannah, Cilebut, Bogor. Oke, Bud, Cilebut. Galau mah, Ada apa, Ce Eni? Nuraini. begini mah, ada anak yang anak angkat, kemudian di usia 17 tahun dia diberitahu apa namanya? Orang tua aslinya. Tapi setelah itu dia belum mau mengakui orang tua aslinya. Apa itu termasuk anak durhaka atau bukan, Ma? Maaf. Coba Ce Eni dan pemirsa lihat dalam Al-Ahzab ayat 4. Allah berfirman, anak angkat tidak sama dengan anak kandungmu, itu hanya perkataan di mulutmu saja. Dalam surat Al-Ahzab ayat 5 Allah berfirman, anak angkat wajib dipanggil bin bapak yang aslinya, itu yang adil buat mereka. Jadi semenjak dini dia tahu. Ternyata sudah 17 tahun anak ini SMA kelas 3, baru dikasih tahu atau baru tahu ada kabar bahwa dia bukan anak kandung, tapi anak angkat. Dia belum mau menerima ibu kandungnya. Pelan-pelan dibicarakan oleh ibu angkatnya, oleh ayah angkatnya, kamu wajib menerima. Dulu kondisi ibumu mungkin secara ekonomi kurang, dititipkan sama mamah nih buat sekolah, biar kamu senang, biar kamu bahagia. Jangan lupa ya, yang ngalir dalam tubuh kamu itu darah daging ibu kamu. Yuk mama anterin yuk. Mama tetap sayang sama kamu, tapi ibu kamu pun pasti mencintai kamu. Mama anterin yuk ke sana. Kalau perlu ibu kandungnya diundang ke rumah kita, dirangkul oleh kita, tinggal di sini deh sama-sama, tidak masalah. Allah yang berikan rezeki. Jadi nggak usah khawatir Eni. Ini anak tidak durhaka, artinya anak belum siap mental. Perlahan-lahan pasti dia nerima. Iya. Terima kasih, Mah. Mangga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke jamaah selanjutnya aja ya kalau gitu. Silakan. Pinky. Lala. Oh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nila Amanah dari Majelis Taklim Ar-Rahman Perumnas 3 Bekasi Timur. Salah.
Galau nih mah. Iya. Ada apa Nila? Nila. Kalau di Ciamis Nila itu ikan. Ikan. mujair. Iya. Itu enak, Nek. Gede. Mangga Nila. Mah, bagaimana hukumnya anak durhaka tetapi dia belum sempat minta maaf sama orang tuanya yang sudah meninggal? Siapapun Anda, ketika orang tua sudah meninggal dunia, apalagi Anda merasa bersalah, perbanyak sedekah ke masjid, ke musola, ke pesantren, ke madrasah, ke tempat umum. Niatnya buat apa? Pahalanya buat orang yang sudah meninggal dunia. Banyak berdoa, ya Allah terimalah amal ibadahnya, terimalah iman Islamnya, ampuni dosanya, lapangkan kuburnya, jadikan surga tempat tinggalnya. Jadi masih ada yang bisa kita lakukan. Orang yang diurus sama orang tua kita, lanjutkan oleh kita. Insya Allah mudah-mudahan sedikit lah minimal mengurangi dosanya. Begitu Ece Nila. Terima kasih Mama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mudah-mudahan puas semua jawaban dari Mama Dede ya. Jadi bisa menambah ke rasa penasaran, menjawab rasa penasaran kita. Oke? Kegalauannya hilang. Kegalauannya hilang Jangan lagi. sampai kayak ngomong kasar. Apalagi itu nggak boleh tuh Pak ya? Nggak boleh. Itu dalam surat Bani Israil 23. Betul. Kemudian juga Membuat jangan sampai suara tinggi gitu ya, Pak? jangan sampai membuat orang tua sedih. Jangan sampai membuat orang tua menangis. Jangan sampai membuat orang tua menderita. Itulah yang disebut anak-anak dan durhaka. Ya. Jangan sampai muka masam depan emak. Selalu depan emak kita bermuka manis. Walaupun hati kita lagi tidak nyaman. Berusaha menyenangkan hati orang tua. Insya Allah orang tua senang. Ridho, Allah pun ridho kepada kita semua insya Allah. Amin. Baik. Terima kasih. Setelah ini kita akan kembali lagi. Tetaplah bersama kami di Rumah Mama Dede. Terima kasih Anda masih bersama kami di Rumah Mama Dede. Alhamdulillah kita sudah sampai di segmen terakhir. Dan seperti biasa Mama akan menyimpulkan tausiah-tausiah yang sudah disampaikannya dari segmen awal sampai dengan segmen terakhir ya. Dan juga nanti Mama akan menutupnya dengan doa. Silakan Ma. Baik ibu-ibu, pemirsa dimanapun Anda berada, yang disebut anak durhaka. Dari namanya sudah kita tahu. Anak yang menyakiti hati orang tua. Anak yang menyakiti perasaan orang tua. Anak yang cuek dengan orang tua. Anak yang tidak pernah memikirkan kebahagiaan orang tua. Membuat sedih orang tua. Membuat nangis orang tuanya. Jarang mengunjungi orang tua. Tidak pernah berhubungan. Misalnya telepon, WA dan seterusnya. Sabodotai. Dia lebih mencintai istri dan anak-anaknya. Dia lebih mencintai pekerjaannya. Tidak memperhatikan kebutuhan orang tuanya. Tidak ada perhatian, misalnya nyuruh orang bawain makanan ke rumah orang tuanya. Nyuruh orang ngurusin orang tuanya. Hati-hati. Orang yang durhaka kepada orang tua oleh Rasul sama dosa besarnya dengan orang yang syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Hati-hati. Rasul bersabda, orang yang durhaka kepada orang tuanya, amal ibadahnya tertolak. Orang yang durhaka kepada orang tuanya, sholatnya nggak diterima. Allah tidak akan menerima sholat orang yang jahat kepada orang tuanya. Yang wajib kita lakukan sekarang, yuk koreksi diri kepada diri kita masing-masing. Sudahkah kita bakti sama orang tua? Atau masihkah kita termasuk kategori orang yang durhaka kepada orang tua? Seandainya kita merasa sudah baik, tahan kebaikan tadi, pertahankan, tingkatkan. Kalau kita merasa kita masih durhaka kepada orang tua, yuk perbaiki. Jangan sampai ada penyesalan. Syukur-syukur orang tua Anda masih hidup, sehingga Anda bisa merangkul mereka. Insya Allah husnul khotimah kita semua, amin. Kita angkat tangan yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakas sukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa adimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah, jadikanlah kami seorang anak yang baik, anak yang soleh, anak yang solihah,
yang selalu berbakti kepada orang tua dan mertua, yang selalu menyayangi mereka. Sadarkan hati kami ya Allah, bahwa kami tanpa orang tua kami bukan siapa-siapa. Mereka lah yang mengandung, yang melahirkan kami, yang membesarkan kami, yang mendidik kami, yang mengarahkan kami. Mereka rela mengorbankan harta dan jiwa mereka demi kami ada di alam dunia ini, demi kesehatan kami, demi kami mendapatkan pendidikan yang layak. Ya Allah, tanamkan dalam diri kami selalu berbakti kepada mereka. Tanamkan dalam diri kami agar setiap saat bersyukur kepada mereka dengan cara apapun yang kami miliki sesuai dengan perintah-Mu ya Allah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih jamaah atas perhatiannya. Mudah-mudahan apa yang Mamah Dede sampaikan barusan pagi ini menambah manfaat dan juga bisa menghilangkan kegalauan kita ya tentang anak durhaka. Dan mudah-mudahan juga nih Allah menjadikan kita anak-anak yang soleh dan soleha, dan Allah mengkaruniai kita anak-anak yang soleh dan soleha. Amin. Amin, amin, rabbal alamin. Mama terima kasih atas tausiahnya Mama. Mangga. Ya, En, main-main ke sini terus ya En ya. Iya. Nanti Ipe di mana kalau ada? Kenapa? Kalau En ada terus Ipe kemana? Nanti kalau pas Ipeh datang, aku pulang kampung lagi ke Ciamis. Musim ayam ya. Iya, deh. Nah, Mami, terima kasih Anda Mami ya. Musiknya bagus, batiknya bagus. Bagi dong satu dong. Saja Pak. Ada ya? Dan Oke, baik jamaah, terima kasih atas perhatiannya. Terima kasih telah menyaksikan program Rumah Mamah Dede. Kami ingatkan bagi Anda yang ingin berkunjung dan bertamu ke rumah Mamah Dede, kami persilakan Anda untuk menghubungi informasi yang ada di bawah ini, ya, atau Anda bisa follow akun Instagram kami di @rumahmamahdede_tv1. Ingat, tidak dipungut bayaran alias gratis untuk bisa bertamu dan berkunjung ke sini. Sekali lagi terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa saksikan terus program Rumah Mamah Dede setiap hari Senin sampai dengan Jumat jam 8 pagi hanya di TV One. Insya Allah kita ketemu lagi di episode berikutnya, tentunya hanya di Rumah Mamah Dede. Kami pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.